Baik, mengawali acara kita seperti biasa, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kimo Hai. Silakan, Ustaz Kimo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita akan mengangkat tema pindah agama. Jadi Kimo saya punya cerita nih. Waktu itu ada orang bertanya, Bang Agus, ini ada kejadian ya. Orang itu ketika pulang dari umroh, dia malah pindah agama. Orang banyak kaget nih, kok kenapa gitu loh? Barusan umroh balik malah pindah agama. Nah kemudian saya tanya nih,
Nah dulu, dia mau ngapain ya waktu umroh itu apa niatnya? Nah jadi ternyata tuh gini, dia itu punya pasangan, dia laki-laki punya pasangan perempuan beda agama. Nah kemudian dia pengen nikah. Nah setelah itu dia umroh, niatnya ingin mendapatkan petunjuk supaya bagaimana dia bisa menikah dengan perempuan tadi. Ya, bagaimana cara dia supaya bisa dapat menikah dengan perempuan tadi. Nah, kalau dilihat dari niatnya, ini kalau dalam persepsi saya, sebenarnya itu jawaban dari Allah. Kan niat ke sana itu adalah pengen nikah. Akhirnya begitu pulang, sama Allah dibalikin aja hatinya. Pindah agama, kan nikah di akhirnya. Daripada dia dulu bertahan, maksudnya bagaimana cara supaya menikah karena beda agama, ya karena niatnya begitu, akhirnya jadi seperti itu. Nah artinya adalah bahwa perpindahan agama itu karena alasannya pernikahan. Nah mungkin banyak yang lain, tapi kita ingin dulu lebih tahu lebih dalam dulu ya. Sebenarnya Islam bagaimana sih melihat orang baik itu yang masuk Islam ataupun yang keluar dari Islam? Karena kalau kita mengacu kepada hak asasi manusia, ya orang kan menganggap bahwa agama itu adalah persoalan pribadi. Agama itu adalah persoalan hak asasi manusia. Nah, apakah kemudian lantaran alasan hak asasi manusia, kemudian seperti apa sikap kita ini terhadap dua fenomena yang ada tadi? Silakan Gyo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Bicara tentang tema kali ini, fenomena pindah agama adalah peristiwa yang sudah sering berulang bahkan dari zaman ketika Rasulullah wafat ya. Bahkan di zaman Rasulullah wafat juga ada yang sudah melakukan itu. Kita ingat ketika Rasulullah wafat pun ya sesuai dengan pidatonya Abu Bakar Siddiq ya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah hari pertama wafat, bahkan Sayyidina Umar pun sempat tidak percaya sampai marah. Tapi beliau tersadar ketika mendengar pidato Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayuhan nas inna Muhammadan qad mata. Famay ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Famay ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu abada. Wahai manusia, sungguh Muhammad telah mati, maka siapa yang menyembah Muhammad, nah, Muhammad telah mati, pidatonya Abu Bakar. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka dia akan hidup Allah selama-lamanya, gitu kan. Itu redaksinya memang menyembah ya? Menyembah. Menyembah. Kalimat ini sama seperti pertanyaan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Kemudian dia berucap, yang ditakutkan Nabi Ibrahim adalah apa yang akan disembah oleh anak-anaknya setelah dia mati. Ya, wahai anakku, mata budu nami ba'di. Kalimatnya. Apa yang kau sembah setelah aku? Bukan mata kulu nami ba'di, apa yang kau makan setelah aku tiada. Jadi ta'budu artinya penyembahan, ketaatan, keyakinan, kemudian lebur jiwanya bahwa suatu saat berasal dari Tuhannya dan akan kembali kepada Tuhannya. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, maka 3 tahun Khalifah Abu Bakar ini menjadi pimpinan, diangkat jadi khalifah. 3 tahun terbagi 3. 1 tahun pertama itu banyak orang murtad. Ya. Ya. Bahkan seperti Oman itu satu negara pernah murtad, satu kerajaan murtad. Ada 2 negara besar yang murtad saat itu. Kemudian beberapa orang yang murtad. Tahun kedua Abu Bakar membereskan para nabi-nabi palsu. Ada beberapa nabi palsu. Baru tahun ketiga dimulailah ya Khalifah ini menyebarkan pelebaran sayap ke negeri Sam sama Persia. Ya, ya. Nah dari cerita ini bahwa memang fenomena ini sudah pernah terjadi. Kenapa bisa terjadi? Tuh dekat dengan Nabi aja bisa murtad. Bukan masalah dekat atau jauh. Tapi bicaranya adalah tentang pertama kenapa orang bisa murtad. 1, tidak kokohnya iman, sedikitnya ilmu. Makanya kita sebagai muslim diminta oleh Allah. Ayatnya sering kita baca kok. Kemarin juga dibahas. Udkhulu fis silmi kafa itu dalam rangka supaya
punya ilmu banyak, merasa memiliki kepada ajaran agama yang dia masuk di dalamnya, kemudian menumbuhkan iman. Kalau sudah iman, maka dia akan kuat, kokoh akidah tauhidnya. Akidah ya tentang penyembahan, tauhid tentang ketuhanan. Kenapa orang tuh bisa keluar? Karena nggak dalam ilmunya, dia nggak ngerti. Makanya aneh kalau ada orang ngomong semua agama sama, semua agama itu baik dan mengajarkan ya sesuatu yang benar. Itu baru judul. Kalau boleh diledek ya jadi ironi, apakah dia sudah menguasai semua agama yang dia maksud? Anggap di Indonesia ada misalnya 10 agama. Apa setiap agama itu sudah dia kuasai ilmunya sampai ke akarnya? Dari mulai pongkolnya prinsip sampai ke cabang-cabang teknis furu'iyahnya. Setelah dia testimoni, survei dan observasi, kemudian dia, oh ya ternyata ujungnya sama. Boleh dia bilang gitu. Rata-rata yang bicara semua agama sama, nggak paham apa yang dia ucapkan. Saya agak kenceng ngomong ini karena pertama habis makan, yang kedua ya karena lucu. Bisa menyebutkan seperti semua agama mengajarkan baik, tidak begitu. Ya pelajari dengan baik. Salman Al-Farisi sebagai sahabat Nabi, beliau 11 kali pindah agama dalam rangka mencari kebenaran. Berarti berfungsi. Akal gorizat yang Allah kasih kepadanya itu betul-betul dipakai. Karena saya sering sebutkan, Allah memberikan akal. Yang pertama fungsinya buat makan, kedua untuk beranak pinak. Allah letakkan di binatang. Kemudian ada akal gorizat yang kedua, Allah letakkan di manusia. Ya, bukan hanya untuk berpikir supaya gimana caranya punya pangkat, jabatan, itu terlalu remeh, terlalu receh. Bukan hanya berpikir supaya sukses dunianya, punya ini. Bukan. Akal gorizat itu fungsinya, ini prinsip awalnya, filosofi utamanya adalah akal gorizat Allah kasih kepada manusia untuk terus mencari kebenaran. Kebenaran Allah. Ya, ya. Nah, dikasihlah tanda-tandanya, ayat-ayatnya. Makanya ada ayat qauliyah, ayat-ayat ucapan Al-Quran, ada ayat kauniyah, ya fenomena alam ini supaya nyampe ke sana. Gitu. Nah, Salman Al-Farisi dipakai. Dia tanya tentang satu hal, nggak ketemu, keluar, masuk lagi dalam satu agama, nggak ketemu jawaban diri. Terus sampai 11 kali masuk dalam ajaran Islam, semua gelisah hati, resah, merana jiwanya, ya ditumpahkan, ketemu terus dalam jawabannya itu dalam agama Islam. Sehingga dia kokoh dalam ajaran Islam. Yeah. Artinya tidak hanya untuk ngetrenisasi, tidak hanya karena sebab, meskipun sebab itu ada. Pertama, kurang kuatnya ilmu sehingga tidak kokoh iman. Kedua, biasanya karena memang pernikahan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Keempat, ya karena sebab tidak punya iman dalam segi pandang apapun sehingga dia bermain-main. Nah, ini yang sering terjadi. Oke. Sebelum dilanjutkan, Kimo. Ketika zaman Rasulullah dahulu, ketika Rasulullah wafat, kemudian banyak yang murtad. Nah, kalau kita melihat dari pendekatan psikologis, pasti ketika itu banyak orang yang jiwanya guncang. Dan bahkan kalau tidak salah, Umar saja seolah-olah tidak menerima. Jangan bilang kalau Muhammad itu meninggal gitu sampai dia mengacukan pedang, kemudian yang menetralisir adalah Abu Bakar. Artinya goncangan jiwa itu sangat keras. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dilihat orang itu murtad, berarti sebenarnya orang-orang yang murtad itu adalah orang yang dulunya itu memang bukan Islam, Dok. Para jamaah kan masuk Islam dulu, kemudian setelah itu Rasulullah meninggal, nah habis itu beliau mereka rame-rame keluar lagi keluar lagi dari Islam. Nah ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa kayak tadi ya? Apakah memang mereka itu kurang ngaji gitu ya, kurang mendapatkan bimbingan gitu? Apakah goncangannya sampai sedemikian sehingga akhirnya melupakan hal yang asasi ya bahwa manusia itu pasti akan meninggal gitu. Ya itu tadi yang disebutin diantaranya kurang ilmu iman. Mau masalahnya kayak apa, ya goncang seperti apa. Entah itu karena kantong perutnya kosong, ya saldonya nggak ada, atau karena sebab urusan pangkat, jabatan atau politik atau mungkin pernikahan. Ya yang jelas kita diminta oleh Allah tuh untuk mencari ilmu tentang agama. Makanya kalimat
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, ini sebenarnya kan luas maknanya. Ya, jalan orang-orang yang diberi nikmat, tidak koma di situ, tidak di situ bahkan koma. Ya, nikmat hidayah. Hidayah apa? Hidayah Islam. Kemudian mengikuti kebenaran. Nah, mengikuti kebenaran itu ngaji, belajar. Enggak hanya sekedar KTP-nya Islam, lahir dari keluarga Islam, kemudian lingkungannya Islam, tapi nggak ngaji. Tidak dipelajari. Dia wudhu nggak tahu rukun wudhu. Dia sholat nggak tahu rukun sholat. Dia puasa nggak tahu rukun puasa. Kemudian dia menikah, dia nggak tahu rukun menikah. Dia berumah tangga hanya modal cinta, hanya karena memang sudah balik, sudah waktunya, sebab ketemu orang yang mencintai dan dicintai, selesai mengalir hidup aja. Rata-rata mereka yang murtad keluar dari agama ini karena sebab ya lemahnya ilmu, lemahnya iman. Lemah ilmu pasti lemah iman. Karena iman itu tumbuh, ada jenjang. Iman tumbuh karena ibadah yang baik. Ibadah yang baik bisa menimbulkan iman karena sebab didasari ilmu yang baik. Nah sekarang boro-boro akan timbul iman. Bagaimana dia akan tumpah dalam ibadah yang kokoh? Kalau ilmunya saja dia tidak cari. Boro-boro dia akan mendalami agama ini. Yang ada dilihat atau kepada orang lain. Kayaknya enak juga. Sekarang banyak orang yang melihat bahwa saya nyaman ya ketika berada di lingkungan agama yang baru. Atau yang saya kumpul bersama kawan-kawan. Atau karena sebab mimpi misalnya. Mimpi terus ketemu cahaya. Masya Allah. Ya, di kampung banyak banget kunang-kunang bisa pada pindah agama semua. Jadi nggak cukup. Sekarang seperti contoh. Nabiullah Ibrahim diperintah ya mimpi beberapa kali menyembelih anak. Dia nggak gampang itu untuk menyimpulkan. Bukan karena menyembelih dalam mimpinya. Tapi dia melihat, dia harus yakin itu seorang nabi. Nggak gampang mengambil kesimpulan ya untuk mengambil keputusan. Sampai beberapa kali baru dia yakin itu adalah dari Allah. Kita ini ponakan nabi aja bukan gitu. Hanya karena sebab tidur mimpi ketemu cahaya kemudian pindah agama. Jadi tidak hanya sekedar karena nyaman di situ. Sudahkah mencari ilmunya dulu? Jadi kalau boleh disarankan mereka yang melihat agama lain mungkin lebih nyaman. Sudahkah menguasai agama ini? Ya. Iya, rata-rata yang pindah bukan karena sebab nggak ketemu jawaban. Karena yang ketemu jawaban pasti semakin mencintai Islam. Gitu loh. Seperti contoh lah. Ya maaf. Di luar sana orang-orang Eropa Barat, Eropa Timur, negeri Asia sebelah atas gitu. Rata-rata yang masuk Islam, mualaf itu minimal S2. Ya. Ya, pertanyaannya sangat jeli dan kritis. Tapi selalu ketemu jawabannya dalam Islam. Islam lengkap. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa Islam ini belum lengkap. Ya ini beda lagi bahasannya. Di situ disebutkan ya bahwa mereka yang masuk Islam rata-rata memang punya otak yang cerdas. Tapi sebaliknya yang keluar dari agama ini karena sebab remeh. Ya urusan ekonomi, karena sebab cinta, lawan jenisnya yang dicintainya berbeda agama. Entah itu karena sebab ada pangkat yang ingin dikejar. Dan yang paling berbahaya adalah lingkungan. Nah, ya bisa bahkan ada orang yang lulus pesantren keluar kemudian murtad. Ya bahkan dia menjadi penghulu di agama yang lain gitu kan. Ya itu kan tanda kutip aja lah. Nah, dan kita tidak memvonis. Hanya saja memang dari dulu. Silakanlah berdosa kasarnya gitu. Ya. Silakan saja kalian berlaku perbuatan maksiat yang sewajarnya saja. Sebab kalau sampai berpindah keyakinan, bicaranya adalah kemusyrikan, bukan hanya murtad. Berarti membuat sekutu Allah. Allah paling marah. Seperti doanya ya serta ucapan nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, ya, aku memberi nasihat kepadamu, ya. Janganlah kau berbuat kemusyrikan. Kasarnya gini, kita manusia nggak lepas dari salah, lupa dan dosa. Ya. Kalaupun memang harus melakukan itu, yang penting tolong jangan menyekutukan Allah. Itu karena itu dosa yang besar. Ketika seorang mati belum bertobat karena syirik dan murtad, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Ya artinya apa? Keluar dari Islam menyekutukan Allah. Enggak usah keluar aja. Kalau menyekutukan Allah dimurkai Allah. Ya syirik ada 3. Ada syirkul qauli, syirik karena ucapan, syirkul fi'li, syirik karena perbuatan, syirkul i'tiqadi, syirik karena sebab keyakinan.
Itu belum keluar dari Islam. Sekarang keluar dari Islam. Maka ada dua. Ada riddah. Jadi murtad itu diambil dari kata rodda yarudu. Orang menolak. Menolak kebenaran, menolak Allah. Ya, bahasa adjektifnya, kalimat adjektifnya adalah riddah. Ada riddah mughalazo, ada riddah mukhafafah. Riddah mukhafafah kita mulai adalah kemusyrikan mereka yang memang murtadnya mereka keluar dari agama ini. Ya kemudian keluar. Dan dia nggak ngomong, diam-diam aja. Ya. Tetap ini mukhafafah. Mukhafafah tapi tetap aja murtad. Iya, iya. Ya. Yang kedua, riddah mughalazo. Masuk keluar, masuk keluar. Yang kayak gini nih di zaman Rasulullah sampai di zaman Abu Bakar itu mah hukumannya mati. Ya. Maksudnya berapa kali pindah dia dari masuk Islam, kemudian keluar, Masuk lagi. masuk lagi. Ya ayatnya kan dalam surah An-Nisa itu ayat 137 disebut innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summas dadu kufron lam Ya, ya. yakunillahu liyaghfiro lahum. Dan mereka orang-orang beriman yang kemudian dia ingkar, kufur, Ya. murtad, kemudian beriman lagi, kemudian murtad, kufur lagi, ya kemudian beriman lagi, kufur lagi. Bahkan ketika kufur, isdadu, semakin tambah kufurnya, niscaya Allah nggak pernah akan memaafkan dan mengampuni mereka. Gitu. Ya, maka di zaman Abu Bakar itu memang dihukum mati. Gitu loh. Ada beberapa hukum dalam Islam itu sebenarnya sangat ekstrim kalau dipandang kita tidak memiliki. Tapi kalau dilihat filosofinya Ya. sangat masuk akal untuk dihukum seperti itu. Karena kalau Allah saja dimainkan, apalagi Tuhannya saja dimainkan, apalagi manusia. Ini kalau orang mikir nih masyarakat Indonesia, hanya semua itu bias dengan hukum negara. Iya, iya. Ya. Jadi gini loh, soal pindah agama itu bukan cuma sekedar ganti KTP. Ya kan, oh lu pindah masuk kan susah KTP-nya diganti, sebentar Islam, sebentar agama lain, sebentar Islam. Kalau itu mah hal administratif, gampang gitu loh. Tuh di Bahkan akhirat bisa juga nggak ditanya masalah KTP. Kita bukannya mau provokasi, karena juga lebih jahat lagi ada orang yang pindah agama terus provokasi agama masyarakat agama lamanya. Saya boleh dong menyampaikan khususnya buat kita gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, ketika orang dengan mudahnya pindah karena sebab alasan yang sangat remeh. Catatan buat kita, kalau Tuhan berani dimainkan, agama berani dimainkan, hanya karena sebab dia merasa ini hak asasi saya, maka sangat mudah dia untuk khianat pada pekerjaan-pekerjaan manusia. Karena begini mungkin ya, yang pertama itu kan agama itu dianggap hanya pelengkap dari KTP dan pelengkap dalam kehidupan manusia gitu. Nah, jadi agama ini bukan sesuatu yang penting. Artinya orang itu mungkin ya beranggapan kalau yang seperti ini ya agama kan cuma bikin orang untuk menjadi baik aja. Jadi apapun seandainya kita pindah agama lain toh nggak pengaruh. Nah, tapi jadi, itu maaf itu ucapan dari orang kan, bukan ucapan. Enggak, ini sedikit kesimpulan maksudnya melihat, menganalisa. Kalau ucapan orang itulah sekular. Iya, itu dia maksudnya. Barusan saya mau kaitkan bahwa ada sekularisme dan pluralisme yang seperti kita bilang. Ya, bahwa ternyata perpindahan agama ini tidak terlepas dari isu-isu pluralisme. Bahwa agama itu dianggap sama. Nah, apalagi mungkin di rumahnya nggak diajarin. Saya punya pengalaman gini. Jadi dulu pernah membina satu kelompok anak-anak remaja lah ya. Ada satu anak, dia itu perempuan nih. Dia pacaran sampai yang beda agama. Dia nanya sama saya begini. Mas, gimana caranya ya? Supaya gue bisa nikah nih. Kenapa emang? Cowok gue beda agamanya. Gimana caranya supaya gue bisa nikah? Terus saya bilang, oh gampang. Senang. Gampang. Gimana mas gampang? Ya lu aja pindah agama. Saya bilang kayak gitu. Kan jadi nikah. Pantes malam ini judulnya fenomena pindah agama. Ternyata pernah provokasi orang juga. Terus dia bilang gini. Ini bahasa, ini ya saya menirukan nih. Bukan saya ngomong begitu. Ya kan? Apa kata orang tua gue ntar? Nah, apalagi lu beragama hanya karena orang tua lu. Udah, mending lo pindah deh. Dengan lo pindah berarti mengurangi satu orang Islam yang tidak berkualitas. Nggak jadi, akhirnya nggak jadi dia. Kadang-kala orang memang harus dipentokin dulu, disadarkan. Ya, artinya ucapan tadi sebenarnya bagus. Memang mengajari orang dari sisi-sisi yang berbeda lah. Ya, karena 10 itu tidak harus 5 tambah 5 kan. Ya, 10 itu bisa 7 tambah 3, 1 tambah 9, 8 tambah 2, 4 tambah 6. Ya kan. Artinya bagus lah ujungnya. Ya. Kalau kita kan pasti memberi nasihat itu
pikirkan baik-baik gitu kan bahasanya. Nah ini sebenarnya dalam fenomena pindah agama ini saya sampaikan kepada khalayak, ya bukan kita semua lah, termasuk kita juga sampai detik ini kan nggak pernah boleh berhenti belajar. Iya, iya. Ya, utlubul ilma minal mahdi lala, dicari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Iya. Ya, kalaupun kita dakwah bukan berarti merasa benar gitu. Dakwah karena memang titipan harus disampaikan sambil kita belajar. Iya. Tuh, kemudian kenapa kita harus memperingatkan orang? Emang disuruh. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, salinglah memberi peringatan, mengingatkan orang, karena mengingatkan orang, memberi peringatan itu sangat bermanfaat buat orang beriman. Sesuai dengan namanya manusia, ya insanun diambil dari kata nasia, emang tukang lupa. Ya, ya. Ya, al-insanu mahalu khotawan nisyan, insan, insun itu sama, lupa, harus diingetin. Ya, pada ujungnya manusia akan sama. Makanya orang pikun itu sebenarnya fitrahnya manusia dari kecil sampai besar itu akan kembali. Gitu. Di zaman Abu Bakar sama begitu zaman Rasulullah. Sudah melihat kebesaran dan kebenaran Islam kemudian masih keluar. Berarti kan ini sudah menantang. Nah, itu tuh. Ya, faqatiluhum, bunuh. Di zaman Umar berbeda. Dikasih peringatan. Ya. Kalau yang riddah mughalazo, tobat nggak tobat sikat gitu. Tapi yang riddah mukhafafah, yang dia sembunyi nggak ngomong, dikasih waktu seminggu sama Sayyidina Umar. Seminggu untuk tobat. Gitu. Ternyata nggak tobat, masukin penjara. Gitu. Jadi beda-beda. Itu pun menjadi hukum dari agama. Gitu kan. Ittabi sunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidina min ba'di. Ikutlah sunnahku kata Nabi dan sunnah hukum daripada khulafa'ur rasyidin. Berarti peraturan bagaimana menyikapi orang yang pindah agama, ya kan, dari kalau kita lihat dari para sahabat itu pun tidak mutlak sama diberlakukan. Ya, itu kan namanya takzir itu sesuai dengan kepemimpinan saat itu. Ya, ya, nah, ya. Saat ini ya sudah lengkap. Makanya mungkin ada ya Buya yang menyebutkan agama ini nggak lengkap, agama ini belum sempurna. Al-Maidah ayat 3 itu ya menyatakan belum sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sempurna, Islam belum sempurna. Kemudian dilanjutkan, siapa pelanjutnya? Para ulama. Padahal tidak begitu maknanya. Ya, sudah lengkap penjabarannya yang terus ya dicari karena kita memang banyak kehilangan nas-nas seperti contoh Imam Ahmad bin Hambal itu dikenal dengan hufadud dunya, manusia yang paling hafalan hadisnya lebih banyak dari hafalan gurunya Imam Syafi'i, hafalannya 1 juta hadis lebih. Ya, seumur hidupnya hanya sempat menulis 20.000 hadis, sisanya itu sirna ditelan zaman. Berarti kan nggak sampai ke kita. Imam Bukhari juga hafal banyak hadis, ratusan ribu. Yang tertulis termaktub di Sahih Bukhari hanya 7.000 sekian, sisanya sirna teman zaman. Jadi kalau sekarang ada seperti pengetahuan yang baru lihat, bukan karena baru, bukan karena Islam nggak sempurna, ya karena sebab kita baru nemu. Dan science, knowledge, pengetahuan itu, ya pada sisi dunia, itulah fungsinya akal gorizat, teknologi modern supaya orang mempermudah mencari kebenaran Allah, bukan malah sebaliknya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Saya ingin menyapa dulu nih. Dari tadi belum kita sapa loh yang bergabung ya. Ini ada Ibu Afid, kemudian Ibu Siti Fatima, kemudian Bunda Eva, Ibu Weni Irsyad, Bu Bella, kemudian Bu Nurbaiti, Pak Dasril ya. Oh, iya. Ibu Fahira, kemudian Ahmad Fauzi, ini Eko, Mas Eko Ngana, kemudian Askur, ya, Ibu Uwi, di Pak John, kemudian Captain Erwin, sekarang lagi mana beliau? Terbang kelihatannya ya. Iya. Kayaknya sudah mendarat nih, lagi ikut mengikuti soalnya. Ibu Hesti, Ibu Indah, Ibu Febri, kemudian ada Ibu Titin, kemudian ada, Masya Allah. Oh, ada ini dari Hasnul. Bang Hasnul, kemudian Ibu Rahmi, Ibu Titi. Ya, ini dulu kita sebut, nanti kita sebut lagi. Ya. Nah, jadi sekarang sebenarnya bagaimana kita menyikapi orang yang berpindah agama, terutama yang pindah agama dari Islam keluar Islam dulu deh, Kimo. Apakah harusnya gimana, kita musuhin? Ya, atau kita hapus sudah dari grup WA? Seperti apa sih sebenarnya? Sesuai atau dengan kita nasihatin? Anjuran ya, tetap dalam Al-Qur'an, ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu. Artinya memang tidak boleh kita ngajak orang yang sudah beragama. Mau lama, mau yang baru murtad juga kan berarti sudah beragama baru. Cuma kita bolehlah memberikan satu anjurannya, ya fatubu ilallah.
taubat kepada Allah, balik gitu kan. Kenapa? Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, sayang. Soalnya disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 106. Adapun mereka yang murtad keluar dari Islam, ya maka sungguh akan rontok semua amalnya, nol. Haji tiap tahun, puasa tiap tahun, segala nol lagi. Ya seperti tidak pernah berbuat ibadah apapun, dan itu sangat merugikan. Jadi tidak hanya cukup karena sebab ini hak asasi saya dong, memilih agama saya. Ya, masalahnya adalah sudah sesuaikah apa yang diinginkan dirinya dengan apa yang diminta dianjurkan dalam Al-Quran. Kalau kasar gini, kalau memang mau murtad pun coba udah belum hatam tafsirnya 30 juz Al-Quran. 140 surat ternyata udah semuanya. Iya. Ternyata oh ini saya. Itu baru kita meskipun tetap salah, ya udahlah, emang dia mau udah hatam dan udah hatam tafsirnya. Ini masalahnya belum tahu judulnya gitu. Yang keluar dari Islam itu rata-rata yang bilang semua agama sama, hak asli saya dong. Ternyata dia Fatihah juga nggak hafal. Jadi karena satu lagi kan, contoh ada satu yang agak saya nggak tahu viral atau tidak ya. Sempat di TikTok itu dia mengatakan seorang ibu-ibu ya, saya tadinya dia non Islam, mualaf, sekarang balik lagi ke agama yang lain, dan dia karena sebab menyampaikan bahwa dia merasa kok aneh ketika sholat di situ yang dibaca apa sih? Ternyata puji-pujian ya dalam tahiyat. Iya, dalam tahiyat kepada Nabi Muhammad. Loh kok saya sholat tapi yang saya agungkan itu manusia, dia bilang kayak gitu. Nah, mungkin ini perlu pencerahan kali ya. Mudah-mudahan nanti yang punya link ke ibu ini, mudah-mudahan dia masih diberikan hati ya Bang ya. Ya mendengarkan nasihat Kimo, ya bisa kemudian berpikir ulang gitulah kira-kira. Iya, makanya gini. Pertama, innalladzina qalu, orang yang berkata Allahu Rabbuna, Tuhan kami. Ya, satu. Orang Islam dan beriman. Summa istaqamu, istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya istiqomah dia sholatnya, istiqomah puasanya, enggak hanya itu. Enggak hanya yang di ibadah mahdoh. Disebut istaqomu, summa istaqomu. Istiqomah adalah dia nyari tahu kebenaran, kekokohan, supaya ilmunya bertambah, ibadahnya dasari ilmu, imannya nambah gitu loh. Nah, iman nambah semakin memiliki kepada Allah, kepada Nabi, kepada agama, kepada dirinya. Ya, dicari tahu apa sih pahalanya kalau begini, apa sih dosanya kalau meninggalkan. Nah, kalau ininya terus bertambah setiap saat, setiap hari, maka yang ada dia makin dekat kepada Allah. Bagaimana bisa dia menyatakan saya tidak menemukan figur yang tepat dalam agama ini, keluar kemudian. Ya, sementara figur kita udah jelas baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, fas'alu ahla dzikri. Nanya tentang agama itu sama yang ahlinya. Kalau nggak puas, maka kita disuruh cari guru yang banyak. Nggak hanya satu orang, tanya lagi. Ini bener nggak? Ini bener, ini bener. Terus cari tahu. Sekarang seperti fenomena yang terjadi di TikTok ya tadi. Ya. Nanya tentang sholawat. Ini sholawat ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholawat Ibrahimiyah. Ini apa ini? Yang ditanya katanya satu ulama dan gak bisa jawab. Udah emang dari sananya gitu sehingga akhirnya dia gak puas. Harusnya jangan berhenti. Ya, terus cari kalau memang niat mencari kebenaran. Di awal sudah bagus dia nanya, akal gorizatnya berfungsi. Tapi apa saja innamal a'malu bitamamiha. Sesungguhnya pekerja itu harus selesai, harus sempurna. Ditanya awal gak cocok, ya marah sama orang, kemudian dia marah kepada agama. Sekarang kan banyak model bro. Ya, contoh gini, wanita misalnya berhijab. Ya suatu saat berantem sama suaminya. Berpisah cerai, dicopot hijabnya. Karena yang dianggap masalah sama manusia, protesnya sama Allah. Ya. Ada lagi yang di kasus ini saya dengar nih backgroundnya nih yang bertanya itu. Karena sebab masalah ekonomi. Ya. Kegalauan hidup. Kemudian dia mencari ketenangan dalam Islam, bertanya bagus sudah awalnya tentang ilmu agama. Ya. Karena tidak menemukan jawaban yang sesuai, yang masuk dalam otaknya, ya maka dia keluar. Padahal mungkin masalahnya urusan pribadi, urusan perut gitu loh. Ya, yang dihajar adalah Allah, Nabi, agama, dan Islam ini. Ya, kalau saya melihat gini, Gimo, ada beberapa hal ya. Bisa jadi begini.
kan yang namanya orang yang tidak suka dengan Islam itu banyak ya. Artinya ingin kemudian menggoyangkan lah iman umat Islam itu sendiri. Nah, bisa jadi ya, bukan dituduhan nih. Dia masuk Islam itu dari awal tuh bukan karena dia beriman, tapi memang sudah niat. Nanti begitu masuk Islam saya akan keluar lagi nih. Dengan alasan-alasan yang dia buat. Hanya untuk sekedar menggoyangkan. Lah, kalau yang kayak gini kan sebenarnya memang niat awalnya itu masuk Islam itu bukan karena memang dia ingin beriman, tapi karena ingin memecah belah di dalam. Saya mau tanya, ada nggak sih zaman Rasulullah orang yang seperti itu, yang masuk Islamnya pura-pura? Itu sunnatullah, ada bahkan tidak satu, banyak. Jadi ada pepatah dari guru kita Kiai Syukur Mahmud, ucapannya begini, ingin menghancurkan kayu dengan kayu. Pohon kan kayu, nebang pohon meskipun ponggolnya itu ada senjata tajamnya besi, pegangannya dari apa? Kayu. Dari kayu juga. Jadi untuk menghancurkan kayu harus pakai kayu. Menghancurkan ulama harus dengan ulama. Ya, kemudian pertama itu. Yang kedua, misionaris, entah itu mereka yang dibayar ataupun memang karena ketidaksukaan. Justru mereka mencari kelemahan agama. Dia menguasai. Bagaimana dia akan menghajar agama ini kalau tidak menguasai, gitu loh. Ya, filosofinya bagaimana akan keluar dari agama ini kalau ternyata dia nggak menguasai. Jadi dia masuk dalam ajaran Islam, kemudian dicari tahu semuanya, bahkan sama dia itu dikejar kelemahannya untuk supaya bisa melemahkan dan menghancurkan agama itu dari dalam. Ya, zaman Belanda kan sudah ada juga Snok Hunglonji itu di Aceh, misionaris yang dia ngacak-ngacak. Sekarang juga ada. Dan Snok Hunglonji itu orang pinter dan dianggap itu levelnya adalah level ulama dia juga. Karena paham Islam loh. Yang berani kan kita bilang. Kata Imam Syafi'i, rata-rata yang jahat itu, yang jahat merusak iman, dua, hati, jiwa, batin itu bukan orang bodoh. Orang bodoh itu kalau jahat paling panci, sendal, hilang. Iya enggak, motor, itu orang bodoh. Ya. Kalau yang pinter tuh yang dirusak tuh hati, mental, batin. Jadi manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazid minallah illa budan. Siapa orang nambah ilmu, punya pangkat jabatan, bahkan dunianya bertumpuk di rumah dan di rekeningnya, tapi tidak bertambah hidayah. Lam yazdad hudan, lam yazid minallah. Dia enggak bertambah pada dirinya, minallah kepada Allah illa budan, kecuali makin jauh, bahkan bisa jadi makin berani. Ya, ini tidak profesionalitas diri ketika dia bermasalah dengan apa yang dihajar adalah hal lain. Yang lebih berani lagi masalahnya dengan manusia yang dihajar Tuhannya sendiri. Seperti tadi pertanyaan, ya nggak puas apa-apa nih. Kan di situ ini isinya apa sih? Oh, isinya tentang memuji manusia. Loh, ngapain saya sholat capek-capek? Ujungnya hanya untuk memuji manusia. Kan Tuhan saya Allah. Ucapan itu benar, tapi jangan titik. Koma. Kenapa? Karena memang Allah yang nyuruh. Kalau kalian ingin dekat kepadaku, maka dekati kekasihku. Nah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jadi kalau kalian ya ingin mencintai dan dicintai Allah, ikuti aku, pasti Allah akan mencintai kalian gitu. Jadi intinya bersolawat itu adalah Allah yang memerintahkan, ya kan, agar tadi itu kita kalau mau nyampe ke Allah yang melalui Rasulullah gitu kan. Iya, ya sunatullah, karena emang diajarkan doa aja, jangan kata sholat, doa diajarkan. Kalau kita ingin berdoa, pertama, satu, rendahkan diri, agungkan Allah, akui dosa dan akui kebesaran Allah dalam istighfar. Kedua, puji dulu kekasihku Nabi Muhammad. Karena kalau kalian doanya ini dengar, kalian juga harus mencintai kekasihku. Bagaimana bisa aku mencintai kalian kalau kalian tidak cinta kepadanya? Begitu. Jadi intinya, mohon maaf ya ibu yang di TikTok, coba tadi dengarkan penjelasannya. Kalau ada yang punya kenalan, kirimkan saja. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tapi kalau memang masuk Islamnya dulu karena memang sengaja lagi ingin keluar dan mengacaukan, ya kita tidak akan. Ya, tahun 80-an, 90-an kan terjadi tuh hamilisasi dari luar masuk dalam ajaran ini, menikahi wanita-wanita muslimah, kemudian mereka menikah, ketika hamil, sedang hamil tua, mereka mau balik. Ditanya, kamu mau ikut saya atau kita selesai? Orang lagi hamil 8 bulan,
Iya, iya. Jalannya lagi blang. Kalau saya pisah ini gimana? Kalau saya ikut harus keluar Islam. Itu terjadi 80-90. Jadi hal-hal seperti itu memang sudah ada. Dan memang itu sunatullah. Makanya fungsinya kita belajar, kemudian saling mengingatkan untuk saling menjaga kepada agama ini. Iya. Gitu. Jadi nasihat dari MUI ini terhadap seorang tokoh yang pindah agama tuh unik. Iya. Antik saya membaca sekilas. Nasihatnya begini, mudah-mudahan ya tidak berpindah agama lagi. Sebenarnya itu tajam banget loh. Mudah-mudahan tidak berpindah agama lagi. Itu sebenarnya nasihat yang menurut saya sih itu merupakan tamparan sebenarnya. Ya udah selalu aja loh, kan bahasanya kayak begitu. Bahasa kasarnya. Ya kalaupun dibilang karena proses yang lama, prosesnya dari apa, dengan apa, bersama siapa gitu kan. Jadi ilmunya harus benar gitu. Baik, ini ada pertanyaan. Jadi kalau yang mau bertanya langsung ya, nggak apa-apa nih. Kita sudah, saya ingin membacakan dulu. Ini dari atas nih. Pak Airun, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemudian, ya Masya Allah. Kemudian dari Eko Hakikatun Muhammadiyah. Wah, ini pernyataan ya. Kemudian pertanyaan dari Kapten Erwin yang sekarang berada nun jauh di sana. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Mengapa kita selalu tertarik dengan kabar orang yang pindah agama? Ya, kita, lu aja kali. Maaf Kapten. Hukumnya pasangan nikah pacaran beda agama. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak pasangan hubungan nikah jarak jauh beda agama? Terima kasih. Oke, langsung jawab aja ya. Yang pertama, kenapa selalu tertarik dengan kabar orang pindah agama? Ini sebenarnya kan bukan bicara pindah agama, ini bicara tentang anugerah dan musibah ya. Ya, saya sampaikan bahwa anugerah terbesar adalah iman, kemudian gemar beribadah. Iya. Musibah terbesar ketika udah malas. Jadi udah malas ibadah itu musibah. Musibah yang sesungguhnya adalah itu. Bukan musibah ketika hilang mobil, hilang pangkat jabatan, hilang pasangan, hilang anak, bukan. Itu masih bisa, karena itu yang hilang adalah kesenangan. Tapi hilang iman, hilang semangat ibadah, yang hilang adalah kebahagiaan. Nah, makanya tertarik bukan nyukurin, ya, karena kita menjadi peringatan buat kita. Dalam hidup memang tidak ada yang vonis. Selama orang hidup masih punya potensi orang untuk berbuat salah. Hari ini kita melihat orang dalam musibah, ya besok bisa jadi dia ngeliat kita. Tapi musibah kehilangan iman, musibah hilangnya gemar pada ibadah, hilangnya keyakinan kepada Allah. Yang kita ambil bukan tentang viral dan ikut ngetrennya. Yang kita pikirkan adalah, ya Allah kok bisa ya. Kita enggak ada pikiran apakah kita juga akan bisa terjadi begitu. Karena setiap orang punya potensi itu. Nah, kemudian kita mengambil hikmah. Apakah kita akan bisa arah ke sana atau tidak selama kita menjaga iman-iman itu. Jadi kita tertarik itu karena kita mengambil hikmah orang. Karena ketika ada musibah terjadi pada orang, yang kita bisa lakukan cuma dua. Satu, mendoakan orang itu ketika dia masih seagama. Yang kedua, kita berlindung. Mudah-mudahan jangan sampai kita terjadi dan mengalami hal demikian. Gitu. Jadi yang kedua nih, hukumnya pasangan nikah pacaran beda agama. Ya, kita sudah paham lah. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an yang kihul musyrik. Janganlah orang beriman menikahi orang yang tidak beriman, laki-laki perempuan. Bahkan sampai disebutkan ya budak hitam itu lebih baik ya asal beriman daripada ya tidak beriman tetapi putih. Ya, tapi kan namanya tadi pasangan, ada yang nikah dan pacaran. Kalau pacaran itu kan kenalan. Ya, boleh nggak kenalan dengan yang beda agama? Barangkali aja nanti dia pindah agama gitu. Kalau itu kan tadi inna ja'alna syuban wa qabaila silakan kau bergaul kenal silakan. Yang dijaga adalah lingkungan keseharian yang rutinitas gitu kan. Su'ul khuluqiyu di buruk akhlak itu kan pasti menular. Ya. Jadi sekarang bukan masalah beda agamanya, pacarannya aja kagak boleh, itu gimana sih? Jadi ta'aruf tuh nggak berlaku dong bagi yang beda agama. Ta'aruf itu dengan tahabub kan beda. Kalau pacaran tahabub namanya. Kalau kenalan ta'aruf. Nah, ta'aruf tuh yang Islami. Sebenarnya kalau udah ta'aruf nggak usah dikasih Islami, ya harus Islami. Ya, kenal, kemudian ditunjukkan telapak tangannya, laki-laki itu bisa ngelihat karena telapak tangan itu sebuah simbol ya. Kalau ininya bagus, di dalam juga bagus gitu kan. Ya, dan itu memang macam-macam lah artinya. Ya, oke.
Misalnya harus datang Itu kenapa beberapa tangan begitu tuh? Ya, ini lama-lama melintir begini nih. Emang dia suka begitu. Harus ada ya jus majus. Oke, sebentar. Belum selesai, belum Ya, selesai. silakan. Ya, Gimana? dari pacarannya nggak boleh, ya usahakan carilah yang seiman. Mau cari apa? Kalau boleh saya lecehkan ya, kalau hidup hanya nyari cinta, maaf ya, baik laki-laki perempuan tuh umurnya nggak lama. Kenapa ada rumah tangga yang masih awet? Pertama, karena sayang, dan sayang itu bukan karena cinta. Iya. Ya, sayang itu karena amanah. Ya, bukan karena anak. Saya udah punya anak, malu. Minimal itu jadi kunci. Tapi yang utama adalah maka lillahi yatimu, apa yang karena Allah pasti akan sempurna. Ya. Maka mencintai, carilah Allah. Kan yang disuruh kerja karena Allah, berumah tangga karena Allah, politik karena Allah, jabatan karena Allah. Kok tiba-tiba karena sebab bukan karena Allah, karena sebab cinta. Cintanya kepada manusia. Berarti kan sudah jauh dari Allah. Ya, Yang sama-sama Islam bukan karena Allah aja masalah, apalagi bukan karena sebab seagama, sekeyakinan, pasti akan dibutakan. Allah menguji apa yang sangat-sangat manusia cintai, apalagi sampai nyebrang pindah keimanan. Ya, apalagi Allah menguji apa yang sangat manusia benci. Ya, Allah menguji itu. Makanya Nabi bilang kan, habibaka haunan masayakuna bagidoka yaumamma wa abghid bagidoka haunan masayakuna habibaka yaumamma. Sedang-sedang saja kau cinta orang, karena suatu saat bisa jadi musuh paling dibenci. Dan benci sedang-sedang saja suatu saat bisa menjadi kekasih yang paling dicintai. Dan yang paling sempurna harus cintanya kepada Allah dan Nabinya. Ketika yang kita cintai ternyata berbeda keyakinan, minggir. Makanya bukan cinta dulu yang tumbuhkan. Kalau orang saya cinta dia, apa yang dilihat? Fisiknya berubah. Oh, hartanya bisa hilang. Rumah bisa habis. Yang dilihat apa? Oh, soleh. Oh, berarti karena agama dan keyakinan dia. Makanya runtunannya ya ada nikahilah seseorang karena 4 hal tadi kan. Iya betul. Arbatu khisalin. Pertama lijamaliha. Kemudian apa lagi? Cantik, harta, 5 liha. keturunan. Ya. Terakhir disebutkan lidiniha. Fadhbar bidzatid. Kenapa saya jadi lupa begini? Gara-gara ayam goreng tadi. Ya, nikahilah wanita karena sebab cantiknya, hartanya, kedudukannya, agamanya. Fadhbar bidzatid. Taribat yadak. Maka dari 4 itu pilihlah karena sebab agamanya, kesolehannya, akhlaknya, keyakinannya. Fadhbar bidzatid. Maka akan selamat. Iya. Kalau selain karena agamanya, pangkatnya bisa copot. Apalagi kalau misalnya pangkat itu setahun, 8 bulan, gak ada yang lama. Rumah, sekarang pandemi COVID, Allah menjawab. Dan kita mengambil hikmah. Pengusaha yang punya uang sampai tetean, triliunan, triliunan, habis dia. Bahkan lebih banyak punya uang UMKM. Tukang nasi goreng, mie ayam, pecel lele, tukang Indomie kuningan, tukang bubur, punya duit. Gitu. Bisa dibuat ini dalam rangka Allah ngasih tahu bahwa harta bisa datang pergi. Maka menangislah karena bahagia, karena sebab anugerah bertambah iman sebab gemar ibadah, dan menangislah karena menderita karena sebab hilangnya kegemaran beribadah, apalagi hilangnya keimanan. Jangan pernah menangis pada sesuatu yang gampang datang dan gampang pergi. Apa itu? Harta, kecantikan. Masya Allah. Oke, ini luar biasa pertanyaannya, Kapten. Cuman yang jadi saya bingung, kenapa pertanyaan pacaran justru muncul dari Kapten yang sudah menikah. Canda Cap ya. Yang mau nanya langsung boleh loh. Tadi Mas Eko, jadi Kang Ramdan, kalau ada yang mau bertanya langsung, kita berikan kesempatan ya. Ya, ini habisin dulu aja nih. Ya, baik. Nanti itu Bunda ada yang bertanya langsung. Kita terima ini dulu yang ini ya. Sebentar. Mohon maaf Bunda ya, yang tertulis dulu tadi ini. Ini dari Abdul Rosyid. Sukabumi. Sukabumi, Kang Rosyid. Ketawa aja orang nyengir nih. Kabar Kang Rosyid? Ini nyebrang dikit nggak apa ya? Apa nih, tentang apa nih? Iya, beliau nanya ini hukumnya sholat zuhur sama asar bila zohirnya suara imamnya dikerasin. Ini pengalaman pribadi beliau waktu ngajarin anaknya. Oh. Iya.
Makanya kalau Gimana? ngajarin anak ya ngajar ya di sholat-sholat yang memang bersuara, jangan di sholat silent. Nanti kedengaran orang, wah ini ajaran baru nih, bahaya. Ya itu sebenarnya kalau sudah namanya tarbiyah pendidikan sah-sah saja lah. Oh. Ya. Tapi kalau sebenarnya kalau tidak pendidikan nggak boleh ya? Iya, jangan buat aturan baru dah. Oh, Meskipun dulu tuh ada sebabnya. Kenapa orang itu zaman Nabi siang sama asar zuhur itu kan siang. Ya kalau dizohirkan dulu zaman peperangan bisa ketahuan posisi di mana. Sehingga mereka menyembunyikan diri. Orang kafir Quraisy itu nggak tahu umat Islam ada di mana. Kenapa malam itu dizohirkan subuh, maghrib, isya? Ya menambahkan kepada mereka bahwa kita nggak tidur sehingga mereka tidak menyerang di malam hari gitu loh. Betul. Gitu. Nah, kemudian itu menjadi syariat. Syariat itu ada yang karena sebab, ada yang tanpa sebab. Diminta ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau yang tadi untuk tarbiyah silakan, tapi jangan sampai membuat fitnah lah. Ya, karena tarbiyah tadi. Kemudian ini kapten lagi nanya lagi nih. Enggak, ini Abdul Rasid udah ya. Oh yang keempat. Yang mana? Ya, ini sekarang 4. Satu lagi boleh Ustadz, yang apa-apa udah kapten. Ya namanya juga tetangga. Kapten, anak ingin pindah agama. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang jelas pertama orang tuanya pasti jantungan. Stres. Itu gitu. kan, itu kalau jantungan fisik tuh, itu kan cuma beberapa saat doang, setelah itu mati selesai nggak ada. Yang jadi masalah dia menghadapi kehidupan di akhirat tanggung jawab. Kenapa? Pertanyaan, kenapa sampai anak pindah agama? Sudah selesaikah dia memenuhi kewajiban untuk mengajari anak? Makanya the golden age, usia emas anak dari mulai 9 bulan di perut, 2 tahun menyusui, 3 tahun di masa-masa pentingnya anak ya untuk menerima agama, itu dikokohkan tauhidnya. Setelah hebat dia mengajari Allah, Nabi, Rasulullah, iman, Islam, kemudian balik anak keluar, mungkin bisa jadi ya, orang tua terlepas dari tanggung jawab. Yang repot itu kalau ternyata orang tua nggak sempat ngajarin dan anak keluar, itu nggak hanya anaknya, orang tua juga ke bawah-bawah. Ini kan masalah udah ketelanjuran nih. Kimo, ya nggak? Ini pertanyaan kayaknya pertanyaan udah ketelanjuran. Ya nggak? Kalau dia harus dari awal kecil lagi, anak udah keburu gede. Artinya saya menjawab dari nol dulu nih. Gitu. Nah sekarang kalau anaknya udah gede, kemudian minta pindah agama, ya, orang tuanya apa? Gimana? Apa orang tuanya bilang sebentar nak, saya akan berikan kamu guru ngaji dulu, sampai kamu tahu Islam seperti apa. Setelah itu barulah kamu pikir-pikir atau gimana? Jelas. Kalimat fadzakir, nasihatilah, nasihati. Sekarang nih kita nih kekunci dan terbatasi oleh hukum negara, ya hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia ujung-ujung juga bukan nggak harus pindah agama. Sesama Islam juga berantem. Bisa jadi seorang bapak itu dipenjara sama anaknya gara-gara diaduin ke pengadilan. Ya sebabnya apa? Karena ganggu lagi tidur dibangunin sholat subuh. Ya itu sudah liberal, sekular dan plural itu. Dan sekarang sudah mulai ada. Gitu. Makanya kadang kita hukum negara juga kan ingat hukum negara itu Islam ini di Indonesia kita bukan negara Islam tapi nggak haruslah kita membuat agama atau kerajaan Islam ya. Asal yang ada itu dipraktekkan dengan benar. Yang kedua ya adil ya insya Allah akan merata. Nah sekarang masalahnya dua-duanya ini ngacak. Sudah hukumnya berpihak kemudian hak-hak itu banyak yang ditutup dan dilaksanakan sehingga ujung-ujungnya rancu buat kita khususnya buat agama Islam yang mayoritas. Kita yang memiliki agama mayoritas tapi seolah-olah kita ini seperti minoritas. Ini saya ini bukan sampaikan bukan untuk mengkritisi pemerintah tetapi karena tabrakan yang kita bicarakan tentang pindah agama, fenomena pindah agama di Zoom ini adalah pertama sisi dari pandangan agama dulu dan kita harus sampaikan kulil hak kolokana muron, sampaikan yang benar meskipun pahit, tinggal caranya sebisanya. Sekarang dihadapkan dengan hukum negara, ada hak asasi manusia, ada toleransi beragama, Bhinneka Tunggal Ika, itu berarti yang harus kita sampaikan berarti teknis kalimat untuk menyampaikan. Tetapi dari sisi lain kita sebagai orang yang sayang kepada pertama pemeluk agama yang sama Islam. Kedua, sebagai satu anak bangsa, ya kita menyayangkan. Ya, jadi warning ya. Mudah-mudahan ya seperti sama dengan dari MUI ya. Mudah-mudahan tidak pindah agama lagi gitu tadi. Iya. Karena pindah agama itu sebenarnya tidak semudah kita pindah rumah soalnya. Kalau pindah rumah mah kan bro gampang. Ngadepin temen, lu ntar gimana? Ya gue gini aja. Kemudian 1 jam berubah lagi. Lu gimana sih? Kita sebel. Sama orang yang tiba-tiba pelintang gitu. Sekarang ternyata dia berani
berubah di hadapan Tuhannya, dirinya. Bukan kalau KTP segala macam, kakak makin kecil. Itu kalau Tuhannya saja bisa dia hajar, bagaimana dengan kehidupan manusia. Luar biasa. Baik, ini sebelum Bunda, saya jadi teringat sebelum saya lupa lagi tadi. Tadi kan Kimo bilang kepada seorang ibu tadi yang dia soal bacaan sholawat itu loh. Ya kan. Jadi Allah itu memberitakan kita, ayo sampaikan salawat kepada Rasulullah. Artinya apa? Kita ingin mendekati Allah, mendekati Rasulullah yang memang dekat dengan Allah. Nah sebenarnya itu logikanya gampang kok. Dalam lobby aja kayak gitu. Kita ingin melobi seorang direktur nih. Yang kita cari siapa? Orang yang paling dekat sama dia. Ya kan, jangankan bicara agama. Kita bicara dalam logika yang sederhana nih. Ya kan, pengen ada proposal yang kita masukin, kita cari dulu nih orang nih dekatnya sama siapa. Nah kalau kita bisa masuk ke situ, otomatis proposalnya peluangnya besar. Lewat orang dalam. Lewat orang dalam yang kenal. Padahal orang yang kita cari pun nggak nyuruh supaya kita lewat orang dalam. Iya. Itu masih sah kita lewat orang dalam dan memuji-muji orang dalam. Kalau ini anggaplah Nabi dan malaikat Jibril orang dalam. Bukan hanya bicara orang dalam, Allah yang nyuruh malahan gitu. Benar itu. Kalau direktur kan nggak pernah banget. Kalau syariat saya, itu gitu, tidak harus ada asbab. Kalau sebab datangnya hadis asbabul wurud. Sebab turunnya ayat asbabun nuzul. Tapi ada ibadah juga yang tidak harus tanpa sebab. Seperti mencium hajar aswad. Sekarang kalau selawat diprotes. Ya. Kemudian bagaimana hajar aswad yang cuma batu? Ya. Kenapa dilakukan oleh umat? Ya, ingat ucapan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Laula ra'aitu Rasulullahi qabbala hadza ma qabbaltuhu abada. Kalau aku nggak ngeliat Rasulullah nyium ini, nggak bakal gue cium. Karena dia cium, aku ikut mencium. Gitu. Masya Allah. Gitu, kalau udah cinta. Dan itu fanatik yang benar. Nah sekarang kita banyak fanatik kepada selain Allah dan Nabi. Jangan nyuruh fanatik kepada agama. Tapi pada ormas, fanatik. Ah itu siapa yang kira-kira? Nggak tahu deh. Mengerikan. Oke, ini sekarang kita akan berikan kesempatan kepada Bundo Pit. Ini sudah raise hand. Silakan. Bisa langsung. Kang Ramdan. Tolong dibuka ini ya, apa namanya, mic. Udah saya buka. Terima kasih, ingat nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat Ustadz dan peserta pengajian saat ini. Murtad, pertanyaan saya 2. Kelihatannya jadi kita orang yang murtad boleh bolak-balik ya. Keluar dari Islam, masuk lagi. Terus keluar lagi, oh rupanya kurang mantap di sini, masuk lagi. Pertanyaan kedua, apa kita boleh berdoa untuk kaum muslim yang sudah murtad? Maksudnya berdoa mudah-mudahan suatu hari dibukakan Tuhan hatinya kembali ke Islam. Ini menyambung pertanyaan saya minggu lalu ini sebetulnya. Bagus susunan pengajian Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sekian itu 2 saja pertanyaan saya. Ini luar biasa memang ya, orang masuk Islam kemudian dia nggak puas cari dulu luar. Kalau saya sih nasihatnya jangan masuk Islam dulu, cari dulu di luar sampai mentok baru masuk Islam gitu ya. Ya, Bundo Pit ini di Amerika, di California ya. Di Florida. Oh di Florida. Oh ya maaf di Florida. Baik, terima kasih. Silakan Kimo. Ya kan tadi saya sempat juga menyampaikan di ucapan saya tadi mungkin agak cepat ya. Jadi buat mereka yang keluar kemudian kita mendoakan ya supaya doakannya supaya mereka diberi hidayah. Karena kalau ngelihat syariat dulu bahkan di zaman Nabi itu memang justru diperangi. Ya. Islam juga dulu menawarkan kepada agama lain pun bukan dalam rangka untuk memaksa tawaran. Apalagi zaman Umar itu terkenal. Sayyidina Umar itu terkenal dengan suratnya kan. Ya, nyampaikan surat pada raja-raja. Bunyinya begini bunyinya nih. Ini masih hafal nih dari tahun 91, masih hafal nih. Aslim taslam awid fa'il jizya wa illa fala nahnu qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat gitu kan. Masuklah Islam, kalian akan selamat. Kalau enggak, ya bayar pajak. Jadi enggak dikuasai negaranya. Yang ditawarkan cuma Islam.
Gitu loh. Ayo nih agama yang dari Allah kami menawarkan. Kalian kan damai, kalian akan selamat gitu kan. Kalau enggak bayar pajak. Ya, artinya mungkin karena tidak Islam. Kalau Islam ya bayar zakat. Karena dia tidak Islam pengaruh maka bayar pajak. Wa illa fala, kalau enggak ingat, kami adalah segolongan kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian yang mencintai kehidupan. Gitu loh. Artinya orang-orang yang keluar saat itu ekstrim, ya memang qatiluhum. Ya, disikat habis, dibunuh. Sekarang kita ini mendoakan mereka. Boleh. Ya Allah berikanlah dia hidayah. Mungkin dalam ketidaksadarannya, mungkin karena sebab sesuatu hal urusan dunia, sebab karena sedang lemahnya. Ya, kemungkinan pergaulannya, ya Allah berikan hidayah agar dia bisa kembali. Jadi ada orang yang keluar dari Islam itu karena iman lemah, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan dan masih berkumpul dengan lingkungan. Kita memberi nasihat supaya keluar dari lingkungan itu, mungkin bisa jadi dia akan kembali beriman. Artinya dia memang mencari kebenaran, bukan karena main-main. Kalau di zaman dulu, bahkan sampai sekarang, Imam Syafi'i memberikan fatwa buat mereka yang keluar masuk ya taubat nggak taubat, ya ada caranya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal beda lagi. Imam Maliki, ya Imam Hanafi dan Imam Maliki dalam fatwanya itu taubat nggak taubat ya dibunuh. Ya, Imam Syafi'i menyuruh kita taubat, suruh taubat dia. Ya, termasuk Buya Yahya juga menyarankan buat kalian yang keluar dari agama ini bertaubatlah. Berarti kalau taubat apa? Ya taubat. Ya balik. Ampun ya. Balik. Karena dasarnya kehidupan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Jangan pernah ragu. Apa? Lihat di nasakh mansuh di hadis itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawau yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ya, setiap bayi itu terlahir keluar dari perut siapapun, mau bule, Afrika, mata sipit atau Cina, itu fitrah, suci, dan suci itu hanya milik Islam. Ya, fitrah kebenaran Islam. Nanti orang tuanya yang setelah anak itu remaja dewasa akan membuat dia menjadi Yahudi kah, atau Majusi kah, atau agama yang lain, gitu loh. Artinya memang awalnya ya fitrah itu setiap orang Islam. Makanya ada ledekan mungkin sebenarnya bukan masuk Islam orang itu. Yang mualaf itu bukan mau Islam, dia kembali kepada Islam. Oh, ya. Ucapan itu mungkin lebih tepat lagi karena memang ya asalnya semua adalah Islam. Mau melahir dari bule ke dari siapapun. Maka kita nggak boleh marah sama bayi-bayi anak-anak belum balik nih, misalnya umur 7 tahun, 8 tahun lewat. Ya, yang mereka berkulitnya warna buleka, Afrika. Kemudian kita ngomong, kasihan kecil-kecil. Wah, udah namanya lain. Iya, gitu. Kasihan kecil-kecil udah Cina. Nggak boleh. Karena memang itu Muslim. Nanti setelah mulai remaja, tinggal orang tuanya mau nyetak dia kemana gitu loh. Oh. Jadi boleh Bun, ya, Bunda boleh mendoakan mereka untuk kembali. Tapi mungkin tidak pada mereka yang tadi saya sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 137. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru summa kafar summa zadu kufron. Islam keluar lagi, bahkan setelah keluar semakin bertambah kekufurannya. 3 kali berarti ya? Bisa lebih dari 3 kali. Oh. Maka Allah nggak akan pernah mengampuni itu. Masya Allah. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahanlah mendapatkan. Kenapa kita juga mengingatkan? Karena memang hadisnya jelas. Man rodiya bil ma'asi aso. Wa man rodiya bil kufri kafar. Siapa yang ridho dengan kemaksiatan. Kita ngeliat orang maksiat antang-antang aja. Kita ngeliat orang maksiat seperti malah kayaknya cuek, acuh. Seperti malah senang. Maka maksiatlah kita. Dianggap sama dosanya juga. Wa man rodiya bil kufri kafar. Siapa yang ridho dengan kekufuran orang. Orang keluar dari agama ini, kemudian kita anteng-anteng aja, itu hak asasi dia. Hanya karena sebab hukum di Indonesia. Padahal dilihat dalam hukum agama. Siapa yang ridho, diam saja, bahkan seperti senang ketika keluar dari agama ini, man rodiya bil kufri kafar, maka dianggap sama, dia derajat kufur. Naudzubillah min dzalik. Dan kita nggak mau, makanya kita ngomong begini, sampaikan dengan bahasa kita. Ada masa lembut, ada fase juga tegas. Ya pada sisi akidah dan tauhid, karena sayang, bukan karena usil atau ngomongin, bukan karena merasa kita lebih pandai, lebih alim, enggak begitu, kita sama.
Cuma minimal masih dalam lingkungan dan lingkaran agama ini. Jadi gini, saya sedikit sharing ya. Saya dengar cerita dari teman-teman yang mu'alaf. Jadi orang mu'alaf itu bukan serta-merta diikhlaskan. Ikhlas bahasa Islam ya. Bukan serta-merta dibiarkan. Banyak di antara mereka kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan, intimidasi dan bahkan sampai fisik ya. Ada yang dipukulin. Nah, teman saya dulu nih, kalau dia teman saya asli nih, dia bilang disetrika. Jadi saya punya teman tuh lucu. Satu masuk Islam, cuma tidak saling berpengaruh. Pertama abangnya dulu, masuk Islam. Kemudian yang seangkatan sama saya masuk Islam. Nah, adeknya nih dulu benci bener sama abang ini waktu dia masuk Islam. Masuk Islam juga. Perempuan. Nah, yang perempuan inilah kemudian waktu itu ibunya saking keselnya disetrika. Tapi yang luar biasa, kulitnya tidak melepuh, Pak. Masya Allah. Ini sahabat saya sendiri yang bercerita. Di antara testimoni cerita itu testimoni. Ya. Ada bahkan yang dipotong lidahnya. Jadi gini loh. Ya orang-orang di luar Islam, ya ketika dalam bahasa mereka, ya kalau kita pakai istilah murtad ya, pindah agama ke Islam misalkan, itu tidak serta-merta dibiarkan. Ya enggak? Jadi ketika tadi Kimohai bilang bahwa ada hukum yang kemudian sampai hukum mati, ya saya pikir ini adalah sebuah tindakan yang wajar gitu ya. Artinya yang wajar dalam tanda petik, ya itu adalah sebuah sikap ketegasan. Ya kan, kepada siapapun yang sudah berbicara mengenai agama, sesuatu yang pokok, ya lu harus benar-benar berpegang teguh, jangan seenaknya kemudian pindah balik. Saya rasa tidak akan bisa mudah orang, jangankan perpindahan dari satu kepada lain agama, ya pindah-pindah mazhab aja kan nggak boleh. Dan tidak akan dia pindah-pindah mazhab kalau dia kokoh dan mengetahui ilmu dari satu mazhab itu. Pindah mazhab aja bermasalah, apalagi sampai pindah agama gitu. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan selain faktor eksternal, adakah faktor internal? Pasti ada. Faktor internal apa? Dia dari Eco Youth yang sekarang Eco Youth ini di Australia kalau nggak salah ya. Iya, ini kan eksternal kan dari luar ya, bro. Ya, eksternal. Nah, internal kan diri, tadi sudah sampaikan, ya, keilmuan, iman. Kalau bicara internal dari rumah bisa jadi pendidikan, lingkungan, segala macam gitu. Saya tahun 2006 pernah masuk daerah kristenisasi di Gunung Kidul. Makanya saya ngomong begini karena ada pengalaman lah. Jadi ada 17 kelurahan di sekitar daerah Gunung Kidul, Magelang, Magetan, Muntilan. Nah, kemarin tuh sempat beberapa kali ke daerah Gunung Kidul, daerah Ngawen, itu ada 17 orang saja muslimnya, sisanya itu orang Hindu. Kemudian masuk di Karang Tengah, kemudian di daerah Karangasem itu daerah ya kalau nggak salah ya, lupa karena itu terjadi sampai kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya, penyebab orang keluar itu rata-rata sebab ekonomi. Makanya Nabi dalam hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu membuat orang kufur. Minimal ya kufur nikmat. Ya, enggak bersyukur, bisa jadi kufur nikmat ujungnya, kufur iman ujungnya, keluar dari Islam. Ya, oleh karena itu karena sebab yang ditakutkan tuh, kita diminta oleh Allah untuk kokoh ekonomi supaya kokoh beragamanya. Innallaha yuhibbul mu'minal qawiyya minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang mukmin yang kuat iman, kuat ibadah, kuat ekonomi daripada orang mukmin yang lemah iman, lemah ekonomi dan lemah segalanya. Nah, tujuannya apa? Supaya 3. Khairun nas anfa'uhum li ahli. Sebaik-baik manusia paling manfaat buat keluarganya. Keluarganya beres, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia paling banyak manfaat buat masyarakat manusia di sekitarnya. Entah itu ilmunya atau uangnya atau hartanya, ya. Yang terakhir, khairun nas anfa'uhum lidini. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat agamanya. Enggak hanya kenyang keluarganya, enggak hanya damai tetangga, masyarakat sekitar karena sebab dermawan sedekahnya, tapi betul-betul ada kontribusi kepada agama. Gitu. Jadi ketika imannya kuat, maka akan kokohlah kepada hal lainnya. Ini sekarang yang terjadinya banyak juga. Orang yang semakin hebat rezekinya malah semakin jauh dari Allah. Berarti kan tidak menerima hikmah setiap rezeki yang datang kepadanya. Nah, saya ingin menyampaikan sebelum saya menjawab pertanyaan yang terakhir. Ya. Hidup ini
Allah turunkan di muka bumi ya manusia dalam rangka beribadah. Harapannya supaya asalnya dari surga bisa pulang kampung lagi ke dalam surga. Diturunkan para nabi dan rasul menjadi guide, bodyguard, menjadi orang yang bisa membimbing. Maps-nya, petanya adalah Quran, hadis, kemudian kitab-kitab sebelumnya. Dengan harapan supaya bisa pulang kampung ke dalam surga. Nah, karena Allah ingin disembah dengan baik, diturunkan para nabi dan rasul serta kitab suci, ya Allah tidak mau kita galau, gelisah, merana, ya andilau antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau, merana. Ya, maka dikasihlah perlengkapan hidup, harta, rezeki, pasangan, rumah, pangkat, jabatan. Tapi ingat, kata Allah, itu semua hiburan, itu semua ada perlengkapan supaya kalian benar dan hebat sujudnya kepadaku, bisa pulang kampung ke dalam surga. Sekarang terbalik. Kita lelah mencari sendiri, pagi-pagi pulang sore, mencari sesuatu, bahkan berani meninggalkan sujud. Berani meninggalkan sujud. Kalau dia muslim, beriman, itu kerugian besar. Musibah terbesar, bagaimana bisa dia akan meninggalkan Allah dengan murtad tadi. Jadi masalahnya adalah, pola pikir memandang hidup sudah salah, satu. Kedua, tidak mendasari ibadahnya itu dengan ilmu yang benar. Ketiga, hilangnya tujuan hidup. Cita-citanya apa? Tujuannya apa? Berbeda. Cita-cita jangka pendek, tujuan jangka panjang. Tujuan hidup adalah Allah. Caranya ibadah. Niatnya sesuai yang diminta oleh Allah bahwa innani anallah la ilaha illa ana fa'budi. Sesungguhnya aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini kalau kita yang muslim paham bahwa ini betul-betul mutlak dari Allah. Bukan karangan manusia. Umar bin Khattab yang setan saja takut ketika melihat ayat Toha ini. Surat yang ke-14. Surat Toha ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Bergetar. Gitu. Nah, kita kalau mempelajari tidak hanya baca. Kita kan repot. Bagaimana mau ngomongin tafsir? Orang baca masih belum selesai. Gitu. Yang repot lagi belum selesai, belum kajian tafsir, udah pindah agama, kemudian menyebutkan bahwa semua agama sama. Di mananya Anda memfitnah Allah dan para nabi dan rasul? Biasanya kayak gini ada kekecewaan Gimo. Jadi gini, sama kayak Gimo sampaikan tadi, kekecewaan terhadap sebuah figur. Ya, entah itu seorang ustadz, entah itu suami yang dianggap mewakili figur ikonisasi Islam, kemudian dia mengikuti sebelumnya apa kata suami ustadznya, kemudian ada sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan pandangan dia, akhirnya dia kecewa. Makanya banyak tadi kemudian yang melepas jilbabnya. Nah, ini mungkin tadi sesuai dengan Kemo bilang, ya kan lu beragama, berislam karena siapa? Lu rajin bersedekah karena siapa? Karena suami atau karena Allah? Sampai akhirnya mungkin kecewaan itu terjadi, dilemparkanlah kepada ajaran Islam. Wah, ajaran Islam ini kayak misalkan gini, contoh gimana ya, sederhana. Soal waris. Kan banyak ketika seorang perempuan sekarang merasa bahwa aturan ajaran Islam itu nggak fair. Ya nggak, laki-laki setengah, perempuan seperempat. Mislu hadzil unthayain, laki-laki. Akhirnya dengan kayak begitu, wah Islam nggak benar nih. Bisa jadi hal kayak gitu men-trigger dia. Iya, karena belajarnya di situ setengah doang. Iya, dan itu doang lagi babnya. Makanya ditanya, kenapa jatah laki-laki 2 kali lebih dari perempuan? Filosofinya, laki-laki 2, perempuan dapat 1. Laki-laki 2, dia nikah, yang satunya kasih istrinya yang baru. Kasih istrinya. Perempuan dapat 1, nikah. Nah, suaminya itu ya punya 2. Nah, dia dapat. Akhirnya di ujungnya adalah perempuan 2, laki-laki 1 juga gitu loh. Iya, benar. Tapi nggak bisa diakal-akalin. Ya kalau dapatnya ini, ya itu kan namanya DL. DL. Derita lu Jul. Emang udah takdirnya gitu kan. Oke. Baik, sekarang kita akan beranjak lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dari Ibu Titi. Assalamualaikum, Ustadz. Mau tanya, jika ada gadis murtad karena ingin menikah dengan seorang Nasrani, apakah masih berhak terhadap warisan bapaknya? Kedua, ketika murtad untuk menikah terus masuk Islam lagi, apa pernikahannya tetap berlaku? Oke, yang pertama. Ketika orang murtad meninggal, sikap muslim harus apa? Iya. Yang pertama, hukum waris itu terputus ketika ada 3 hal. 1, ya keluar murtad. Yang kedua, karena sebab membunuh.
cerita di Nabi Musa supaya dapat warisan dia bunuh tuh orang itu. Nggak dapat dia. Ya ingkar, kafir. Kemudian ada beberapa hal termasuk diantaranya tadi ya ketika gadis itu murtad. Pertama kafir, kedua membunuh, ketiga murtad. Putus jadi dalam waris. Ya karena ini hukum buat orang yang Islam. Keluar dari Islam ya murtad ya keluar gitu. Tapi masalahnya di Indonesia ini ada hukum gitu loh. Ada hukum kompilasi, bro. Iya, hukum negara. Artinya dia menuntut dari hukum Sekarang itu. nih dari waris, dari pernikahan atau apa selalu ada kompilasi. Karena itu tadi ya negara ini hidup tidak hanya Muslim, mayoritasnya ada agama yang lain. Nah, hukum kompilasi inilah yang terkadang akhirnya membuat kita tidak bisa full untuk melaksanakan hukum agama. Ketika dipaksakan, mereka akan berucap ini bukan negara Islam, gitu loh. Nah, yang jelas dari sisi kita ya tidak mendapatkan. Ya, kalau ternyata masuk pengadilan, pengadilan sudah tidak bicara lagi agama. Ya, pengadilan bicaranya sudah hukum. Nah, ini bagian sekian, bagian sekian. Ya. Yaitu nanti bentuknya adalah kondisional sesuai dengan kebijakan daripada pengadilan dan kejaksaan. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah ketika murtad masuk Islam lagi. Ketika murtad untuk menikah terus masuk Islam lagi, apa pernikahannya tetap berlaku? Itu kan ada kemarin tuh yang siapa yang pasangan suami istri? Banyak. Pasangan suami istri dari non Muslim kemudian mualaf dia nikah lagi. Ya, dia akad lagi, akad yang sesungguhnya. Enggak, masalahnya yang satu mungkin masih tetap dengan agamanya. Dengan agamanya. Jadi gini, dia perempuan nikah, ya kan, pindah agama. Setelah dalam perjalanan dia galau, dia pindah lagi Islam. Tapi status dia ini masih ada hubungan suami istri. Gitu. Sedangkan suaminya tetap di agama yang beda. Ya, saya kalau bicara tentang kontekstual yang saklek dalam agama ini kan syarat untuk menikah itu satu, akil balik Muslim, akil balik Islam. Ya, ini hukum agama asli. Syarat menikah kalau rukun kan ada 5. Ini kemudian syaratnya ada 5. Ya, akil, berakal, balik, sudah balik, kemudian Islam. Islam. Dua-duanya harus Islam. Ya. Ketika tidak sah menurut Islam. Di Indonesia beda lagi di kompilasi. Kalau yang laki-laki Muslim, perempuannya non Muslim boleh. Kalau yang perempuannya itu Muslim, yang laki-lakinya non Muslim, nggak boleh di Indonesia. Makanya banyak yang nikah di luar. Nah, saya tidak bisa menjawab kalau sudah bicara seperti ini. Bagaimana kalau hukumnya sekarang ternyata seorang perempuan menikah, murtad karena sebab menikah, kemudian balik lagi. Sementara pasangannya masih agama yang lama. Beda. Ya, saya akan, ini kira-kira mau saya jawab hukum agama apa hukum negara nih. Karena kalau hukum agama, ya ditinggalkan sudah, tinggalkan. Maka nikahilah mereka yang bisa menyelamatkan. Dan selama itu dia berhubungan, arti hubungannya? Zina. Nggak usah punya anak. Dari awal pertama, kemudian sudah mulai itu sudah zina. Gitu. Ya, jadi ya sarannya ya harus inilah ya. Kenapa kita jadi kayak keder begitu? Enggak, bukan masalahnya ini kan pilihannya adalah dia kalau ingin mendapatkan Islam yang kafah ya melepas pasangannya kan begitu. Itu yang saya maksud. Mau bela Allah apa mau bela manusia? Itu yang susah ngomong. Ini sebab kalau jawaban di kepala nih banyak. Di jawaban di kepala banyak. Sebab yang kita suruh bukan suruh tentang kembali ke Islam. Iya, ini berat ini masalahnya. Kita nyuruh cerai orang. Iya, itu dia. Mau nanggung. Loh kalau ini kan katakan kan. Ya sampai harus tinggalkan. Belalah Allah. Insyaallah. Walaupun jangankan meninggalkan yang tidak sekeyakinan. Ada seorang bapak-bapak setiap pulang kerja selalu ketinggalan sholat asar, sholat maghrib. Sudah 28 tahun. Ya, gimana Ustadz ya? Saya sudah puluhan tahun nih Ustadz. Pertanyaan kita sama. Mau bela Allah apa membela dunia? Bela Allah. Keluar dia. Gitu loh. Itu yang kerjaan. Yang cuma bicara teknis, keluar apa enggak kerja. Ini bicara harus lebih lagi berarti. Ini nggak bisa ya diambil contoh hubungan antara Asia dengan Firaun. Dulu syariatnya tidak seperti sekarang. Oh, jadi itu nggak bisa ya? Iya, ada cerita juga soalnya. Katanya memang pertama dijaga kemuliaan Siti Asia. Nggak pernah disentuh Firaun? Iya. Ada yang bilang juga ini mungkin kasakusuknya karena kecil. Oh gitu, Firaunnya? Iya, ini speaker apa perlu kita kencengin apa gimana ini jadi susah. Oh, iya. Mungkin nama Allah dibuat gitu kali ya biar nggak bisa. Yang gede dia cuma apa juga? Sombongnya doang. Sombongnya gede.
Yang lainnya kecil gitu kan. Kecil apa nggak bisa? Ya, kita harus cari tahu itu. Oke. Ketika orang murtad meninggal, sikap muslim harus seperti apa? Ya, sesuailah sebagai orang yang bertetangga. Karena ketika kita ada apa-apa pun mereka ya orang pertama. Jadi tetap dihukumi. Ya, jangankan meninggal. Mereka ngundang nih saudara tetangga kita yang beda agama. Ya, bahasanya begini. Seperti bahasa Habib Lutfi juga suka pakai. Kalau kau tidak bisa memandang seseorang karena satu iman, satu keyakinan, pandanglah dia sebagai makhluk Allah. Ya datang. Kalau dia kasih soft drink, makanan, minum. Ada roti sobek, makan. Kecuali yang dimasak, beda lagi. Iya. Karena kita nggak tahu di belakang. Makan datang, temani segala macam. Sama persis seperti kepada saudara kita yang satu keyakinan. Ketika ada ceritanya, ketika ada seorang Yahudi meninggal dunia, Rasulullah duduk berdiri. Nah sahabat, loh, ngapain Rasulullah berdiri? Ikut berdiri dong. Nah, setelah selesai beres, kemudian Nabi duduk. Kenapa kau menghormati? Itu kan Yahudi. Ya, dia pun makhluk Allah. Gitu loh. Artinya datang, temui, ya, jangan diajak ngobrol, temui keluarganya, hidup lagi. Iya. Nah, jadi ngobrol segala macam, ya, tetap bersikap baik. Itulah akhlak. Bahkan bisa jadi dakwah kita menjemput hidayah. Kadang-kala gini, Kimo, ada perasaan kan nggak enak. Jadi gini, ngapain tuh datang ke dia udah murtad, udah cuekin aja gitu. Ya itu kan manusiawinya orang. Tapi kalau kita memang mau ada jiwa, rasa sense of belonging, rasa memiliki gitu. Dan memang waktunya ada, kesempatannya ada, dan memungkinkan untuk bisa hadir, maka datanglah. Datanglah ya. Iya. Menunjukkan bahwa muslim itu berlapang dada dan selalu berbaik hati. Iya, seperti lagunya Roma, datanglah gitu kan. Terus? Ya udah situ doang dah. Datang. Tegang banget nih hari ini malam. Aduh, ya. Nah ini kembali tadi ya, saya ingin melihat gambaran. Kadangkala memang yang namanya orang Islam, kalau Islam sudah dari lahir itu kan disebut Islam turunan, betul nggak Pak ya? Iya. Islam turunan. Nah kalau yang mu'alaf ini kan mencari. Makanya saya bilang yang satu Islam turunan, yang satu lagi Islam tanjakan. Cuma kalau Islam turunan tuh kadang-kadang lebih santai gimana. Namanya juga turunan, nggak pakai tenaga. Kalau tanjakan kan berat. Coba naik sepeda tanjakan, pasti berat. Mencari ya berat. Tapi kadang-kadang turunan saking asiknya ada jurang nyemplung ke sana. Iya, artinya yang turunan itu lebih banyak lah. Ya, kullu makatsura rakhusa. Apa yang banyak ya biasanya jadi murah karena merasa keluarganya muslim dari kecil juga Islam, jadi biasa-biasa aja. Mereka yang hijrah dan mu'alaf hebat mencari, itulah itu kelemahan kita lah. Yang jelas beruntunglah kita menjadi muslim sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tuba liman ro'ani wa amanabi summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah ya orang yang dia lihat aku kemudian beriman duduk bersamaku. Tapi sungguh sangat lebih beruntung, sangat beruntung, 3 kali Nabi ulang-ulang, liman lam yaroni, bagi mereka yang nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada kita semua ini. Masya Allah. Jadi baru beriman saja baru jadi orang Islam sudah beruntung, apalagi bisa beriman, mutakin, ya mukmin, muhsinin, ya sangat beruntung. Gitu. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bisa tunjuk tangan. Gitu. Ya silakan yang masih ada waktu. Ini nggak terasa ya, kita sekarang sudah hampir jam 10 nggak berasa. 9:30. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya kepada siapa saja untuk bertanya. Bisa melalui chat ataupun bisa secara langsung. Boleh saya mungkin sedikit memberikan motivasi kepada khususnya kita yang mukmin muslim ya. Jadi bahwa cinta yang abadi hanya Allah dan Nabi-Nya, kepada selain itu adalah semuanya faktor pendukung kita supaya hebat cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Ya, maka yang fokus dicari adalah tentang Allah, Nabi, Quran, terus dicari tahu. Bahkan kalau perlu mau cari kelemahannya, pasti semakin cari kelemahannya, semakin hebat dia mengakui tentang kebenaran agama. Ada kan di YouTube tuh yang dia cari kelemahan Islam untuk melukai, ujungnya malah dia menerima kebenaran. Selain karena cerdasnya, kedua juga karena hidayah kan, gitu loh. Jadi kita yang muslim belajarlah, carilah ilmu,
ketika ada sesuatu sulit, jangan sendiri. Belajar agama nggak bisa sendiri. Kalau ketemu satu ustadz udah belajar, ada gurunya, ternyata nggak puas, cari guru yang lain, cari yang banyak. Ya. Kemana aja, tanya aja, ustadz saya nggak puas. Terus cari kebenaran itu sampai dapat. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai betul-betul yakin. Nah, yakin itu ya sampai betul-betul ketemu nasnya, alasannya, tujuannya, syariatnya. Meskipun dalam tafsir disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir Marawi, tafsir Alusi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir menyebutkan bahwa al-yakin di sini adalah al-maut. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Nah, buat kita ya boleh menerjemahkan yang pertama, sembahlah Allah sampai yakin betul. Terus, apakah setelah yakin berarti bukan makin hebat dan terus ujungnya baru sampai datangnya kematian gitu. Jadi carilah ya jangan hanya sekedar Islam kemudian sibuk dagang, sibuk kerja, nggak ada bisa. Sementara rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kerja pun dalam rangka bersyukur punya badan sehat. Ya, kerja pun dalam rangka ya untuk menunggu waktu-waktu ibadah. Ya, kalau karena sebab kurang ekonomi, kurang pangkat, kurang jabatan, atau ditolak karena sebab mencintai seseorang, kemudian dia pergi, kemudian ternyata protes kepada Allah, ya ini sangat memilukan dan kita menyayangkan itu. Dan kita juga saling mendoakan karena semua orang punya potensi digoda dan diuji. Tapi ingat, apakah seorang ulama itu tidak mau berbuat maksiat? Mau. Iman menjaganya. Apakah seorang penjahat mau dia berbuat kebaikan? Mau. Apakah dia nggak mau? Mau. Ya, nafsu mengalahkannya. Maka dengan dekat tongkrongannya, ya jalasauhum, khulatauhum as-solihun. Perkumpulannya, nongkrongnya bersama orang soleh, duduknya di majelis, pulang perginya di tempat dia sujud bersama para guru, insya Allah dia nggak akan tergelincir dalam hal itu. Makanya selain dari iman yang lemah, ilmu yang sedikit, kemudian karena sebab cinta, juga lingkungan. Ya. Nah, jadi sebenarnya begini ya, kalau kita melihat ketika ada yang orang murtad, ya kita santai aja gitu. Karena juga Allah itu kan nggak butuh sebenarnya. Ya kan, yang butuh itu siapa sih, manusia apa Allah? Ya Allah. Mau lo Israel pindah berapa kali juga Allah mah santai aja. Nah, justru karena itulah ya makanya kita harus bertanya lagi. Ya lu pindah agama nih karena apa? Barangkali kalau ingin sharing gitu ya. Nah, dilihat akar permasalahannya. Ya kan? Nah, dari situlah kemudian barangkali masih ada ketika hatinya betul-betul terbuka kayak Kimo tadi sampai ini. Kenapa orang mencari kelemahan Islam akhirnya dia masuk Islam? Ya, karena pada dasarnya hatinya netral, hatinya bersih. Dia tidak memiliki kebencian terhadap Islam itu sendiri. Nah, karena dia tidak karena dia bersih hatinya, tidak ada kebencian, kemudian dia mencari kelemahan Islam ini, ya dia nggak akan ketemu. Akhirnya dia fair, memang nggak ada kelemahannya. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, luar biasa. Orang yang masuk Islam bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Maka seluruhnya dimulai lagi dari nol. Sama kayak kita ngisi bensin ya, dari nol ya Pak ya gitu ya. Tapi begitu orang itu pindah agama, ya maka amalnya yang nol, bangkrut. Udah itu Masya Allah. Auzubillah min dzalik. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari satu atau banyak dosa dengan taubatan nasuha, maka bagaikan dia tidak pernah berdosa. Buat kita yang kokoh dalam ajaran ini, terus gali agama dengan baik. Ya cari, jangan sampai berhenti. Tidak ada batasan kita untuk mencari ilmu Allah. Bahkan semakin bertambah ilmu, semakin kita merasa bodoh, berarti kan tidak boleh berhenti. Karena merasa bodoh, terus dicari, terus. Sampai duluan mana? Semakin kita soleh atau semakin kita dekat kepada ajal. Dan buat saudara kita yang sudah keluar dari agama ini, ya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kembali ke dalam ajaran yang benar. Ya kembali kepada Allah, bertobat. Kita doakan mereka seperti tadi pertanyaan Bunda Pit yang mengatakan boleh nggak doain mereka supaya bisa balik? Nggak apa-apa kita doain mereka ya supaya mendapatkan daya. Bahkan kepada mereka yang tidak pernah keluar masuk agama dari satu agama kepada agama lain, ya agama yang selain Islam, kita boleh doain satu hal. Sebagaimana doa Nabi Muhammad ketika dakwah di kota Taif, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka melakukan itu karena sebab mereka nggak tahu siapa aku, siapa engkau. Gitu. Artinya kita doa ini cuma satu, yang lain
tidak bisa bermanfaat. Kita doakan Ya. saudara kita di luar sana mudah-mudahan bisa ya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ketika Anda pindah agama, Allah itu nggak galau gitu. Nggak kemudian Allah bilang, Allah tuh kemudian, aduh apalagi yang kurang saya kok dia sampai pindah agama gitu. Nggak akan. Nah, ucapan ini sebenarnya bagus ya. Iya kan? Buat gini. Dan bahkan nggak hanya lu gitu ya. Iya. Ini bahasa kasar ya. Iya. Lu ajak semua orang sekampung, bahkan senegara dan sedunia keluar dari Islam. Allah tetap dengan kebesaran. Jadi Dan tidak pernah merasa patokannya bukan masa keluar masuk. Sedunia sujud Allah nggak untung. untung. Sedunia ingkar Allah nggak rugi gitu. Apalagi cuma satu orang. Kalaupun sekarang kita ambil tema ini karena dalam rangka ya kita sayang sama-sama manusia. Benar. Gitu. Jadi kalau kayak gitu jangan bikin waduh Allah ntar biarin deh. Wah, Biar Islam Allah rugi. jengkel gitu. Nggak Allah bisa. galau. Enggak akan. Sorry ya. Iya. Jangan kata Allah kita aja nggak galau gitu. Bahkan beliau menyebutkan mudah-mudahan nggak pindah lagi. Berarti kan gak usah kemari-mari lagi itu kan. Iya benar. Tapi kita kan sayang Iya. ya. Karena kita masih satu rumpun lah. Sayang itu ada macam-macam Kimo. Ya, coba jelasin. Tergantung ngomongnya. Ya. Aduh sayang, ada sayang. Nah, itu beda lagi. Ada Oh. sayang, beda lagi. Itu berarti beda orang itu. Iya. Jangan kata beda orang beda rambut pendek panjangnya berbeda. Kalau pendek sayang, kalau panjang sayang gitu Kalau kan. kritik sayang. Berarti kalau yang gundul nggak disayang dong. Aduh, Masya Allah. Baik, saya kira sudah cukup ya perbincangan kita. Terima kasih yang udah nongkrong bareng di Shisha Sebenarnya kita TV. sih boleh dong lempar sama bapak-bapak di sini ya. Oh iya, Bapak silakan kalau Anda punya komentar. Iya. Tapi ngelemparnya gimana? Mike Oke, mulai malam Jumat depan selain kita kesini kita juga akan minta bapak untuk menyiapkan. Tapi sebab salah gue takut mempersilahkan itu akhir malah takut mereka nggak pada datang lagi. Untuk bertanya lah interaktif di sini ibu-ibu ya semua yang ada di di majelis Shisha TV juga ada bapak-bapak dari majelis Kopi Uduk hadir ya. Lihat di pojok sebelah sana tuh yang paling kanan dan paling tengah. Ada juga yang ya semuanya bapak-bapak alhamdulillah minas sholihin, orang soleh dan selalu mengawal saya dan Ustadz Guswar untuk Shisha TV di Zoom ini. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Ya, ingat insya Allah ya makana lillahi yatimu wa makana li ghairillahi yanhadim. Apa yang karena Allah sempurna, apa yang bukan karena Allah ya Allah juga yang hancurkan. Kita niat begini juga menyampaikan bukan karena tendensi apapun, tapi betul-betul ini nilai ajakan kita. Kenapa lu ketawa? Oh, enggak, gue ketawa. Baik, saya kira kita akan cukupkan dan seperti biasa Kimo akan menutup dengan doa. Semoga saja kita tetap istiqomah. Ya, Kokohkan. ya, silakan. Yuk kita sama-sama berdoa buat kita semua, keluarga kita, pasangan kita, terutama anak-anak kita. Karena kita bisa selamat ataupun tidak, na'udzubillah, karena sebab anak-anak gitu. Sesibuk apapun kita kerja, ya hendak tidak lupa mengajari mereka. Juga lingkungan saudara kerabat lah ya. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman tauhid, susah senang menjabat jadi rakyat, tetap aja Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabinya. Ya, kepentingan apapun nggak ada urusannya, kita jaga gitu. Ya mereka adapun yang di luar karena sebab tidak menemukan kedamaian ya kecuali karena sebab mereka sudah kokoh mempelajari dan kita mudah-mudahan dihindari dari hal yang demikian. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Rabbana, sabbit qulubana bil iman. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan hati kami dengan iman, kuatkan hati kami dengan akidah, kuatkan hati kami dengan tauhid yang kokoh, kuatkan hati kami dengan semua ajaran yang telah kami terima dari orang tua kami, dari guru kami, dari para ulama, dari para wali-wali Allah sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, kuatkan ekonomi kami agar kami makin hebat sujud di hadapan-Mu. Sekiranya rizki yang banyak membuat kami kokoh beribadah, kokoh berdakwah, maka tambahkan, mudahkan dan bimbing kami. Sekiranya rizki yang banyak membuat kami lalai, turunkan lebih banyak hidayahnya ya Allah. Sekiranya miskin sulit membuat kami semakin jauh dari Engkau. Oleh karena itu ya Allah, hebatkan ekonomi kami, kokohkan finansial kami, bimbing kami dengan iman, hidayah, akidah, dan tauhid. Ya Allah, kami mendoakan seluruh bangsa ini ya Allah. Mereka yang beragama Islam, kokoh dalam agamanya. Mereka yang beragama sesuai dengan kepercayaan, kokoh dalam pemelukan agamanya.
dalam keyakinan agamanya. Yang Nasrani 100% Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, juga kami yang Muslim, yang beriman. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, menjaga toleransi ya Allah. Dan tidak berpindah-pindah karena sebab satu hal kemudian memprovokasi antara satu dengan yang lainnya. Ya Allah ya Rabbana, bahwa bangsa ini adalah amanah-Mu. Maka setiapnya anak bangsa menjaganya. Tetapi yang harus kami pahami ya Allah, bahwa agama ini tidak hanya untuk satu bangsa. Agama ini tidak hanya untuk satu manusia di dunia. Tidak ada untuk mereka yang namanya manusia di dunia. Bahkan Nabi sendiri rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Rabbana, sampaikan salawat salam kami untuk Nabi Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami terima dari guru kami, iman yang sudah tertanam, tauhid yang sudah menghujam ke hati kami ya Allah, tujuannya tetap jelas dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat kami husnul khotimah dalam iman, sebagaimana dalam Al-Qur'an sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau wafatkan kami kecuali kami dalam keadaan Islam, beriman, mutakin, bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa pada hari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.